ketakutan. Kalau sama orang yang mau bener, mau tolong, yang mau nolongnya bener, itu ketakutan. Takut nipu, takut ini, takut ketipu tuh. Tapi kalau orang yang mau nipu dipercaya, aneh di sini dah. Tapi saya sih biarpun begini nggak masalah. Tapi saya selalu menjalankan kejujuran, amanah. Ya kalau saya mampu, ilmu saya mampu ya saya kerjain, kalau enggak ya minta maaf. Jadi selama ini tuh saya tuh banyak kecewa sama pasien-pasien saya tuh. Terus terang aja bukan masalah bayaran, bukan. Jadi dia selalu nekan harus. Emang saya ngobatin, emang saya itu kan seakan hanya syariat. Allah yang ngobatin, Allah yang menyembuhkan, Allah yang nyabut nyawanya, Allah yang nyabut penyakitnya. Malah ada orang pengobatan jarak jauh satu ya. Itu Allah nggak meridhoi, nggak mengizinkan orang itu masih sakit. Itu nuntutnya gimana mas satu? Bilangnya apa? Langsung di WA mas satu. Ke HP saya masuk WA. Saya tuh dibilangnya penipu. Nipu apa? Saya udah berusaha sekuat mungkin, semampunya, semaksimal mungkin. Ya mungkin dikarenakan saya udah tua. Ya begitulah, akhirnya gagal. Jadi kalau pengen pengobatan, pengen sembuh total, mendingan dipanggil, diliatin, ditongkrongin, disaksikan. Itu bisa jangan langsung. Itu kan perbedaan antara jarak jauh dengan secara langsung di TKP itu. Apalagi lewat lautan. Itu yang namanya di laut itu tuh banyak aura. Jarang-jarang yang tembus ke sana tuh jarang. Biarpun ilmu bagus gimana juga jarang-jarang tembus. Kan di Indonesia ini udah terkenal di lautan itu ada siapa? Ada Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul. Ya itu maksudnya untuk menghadang-hadang yang begitu-begituan. Jadi jarang yang mampu sampai ke luar negeri. Jarang. Tapi alhamdulillah yang saya udah laksanain tuh udah ke Dubai, ke Thailand, kemana udah alhamdulillah udah pada sehat. Ke Arab, Prancis, Singapura, alhamdulillah. Jadi biarpun jarak jauh juga nggak semua gagal, enggak. Gagalnya hanya 40% per 1000-nya, 40%. Jadi tergantung cuaca. Tergantung cuacanya di mana. Lewat lautan tuh cuacanya bagus, yaitu bisa bablas, insya Allah sembuh. Kalau cuacanya jelek di lautan itu nggak bakalan sehat, nggak nyampe. Gitu. Jadi begitu. Jadi pengobatan jarak jauh antara secara langsung ke TKP perbedaannya jauh. Jadi kalau datang ke TKP itu paling tenaga tuh paling tuh 50%. Itu yang penyakitnya sangat berat 50%. Tapi kalau lewat jarak jauh itu mencapai 200%. Keadaan saya kan fisiknya udah lemah, udah tua. Jadi saya tolong minta maaf yang jarak jauh, yang pengobatan jarak jauh kalau belum diijabah sama Allah, tolong saya minta maaf. Di sini Ki Jamro selalu menjalani tugas dari anda semua. Kalau pengen cepat sehat secara spontan harus datang ke TKP, insya Allah. Itulah perbedaan antara jarak jauh dengan langsung. Banyak orang-orang yang nanyain alamat tinggal di mana, saya nggak kasih, enggak. Masalahnya di rumah saya banyak anak kecil, takut kena aura-aura negatif, apalagi di sini banyak tetangga. Itu alasannya, kecuali saya diamnya di hutan, bisa. Kali ini kan di kampung, banyak lingkungan, banyak tetangga. Saya nggak mau orang sehat, tetangga saya pada sakit, saya nggak mau.
Bukannya nggak boleh main ke rumah, silahkan, tapi jangan berobat, jangan nyari untuk menghilangkan penyakit, jangan. Cuma saya di sini kasih tahu bahwa saya tuh nggak pernah, kalau orang datang ke rumah tuh nggak pernah saya ngasih air atau kasih jampe air atau nggak pernah, nggak pernah. Itu menurut keyakinan saya, kepercayaan saya itu kalau seperti air jampe itu kalau melewati kali, lewat jembatan itu jampenya hilang. Itu menurut keyakinan saya. Makanya orang-orang yang datang satu saya nggak dikasih air. Kenapa? Saya nggak mau dibilang penipu. Masa dikarenakan saya nggak nipu. Bisa aja ada orang datang ke rumah, dia air di jampe-jampe gini, terus dia nggak kejadian, kan dia beruntuknya gimana? Wah, dukun palsu atau apa gimana, ini nipu itu saya nggak mau. Makanya orang yang datang ke rumah saya nggak pernah ngasih air jampe, nggak pernah saya tuh. Banyak orang yang datang minta air jampe, nggak saya kasih, percuma. 40 langkah dari rumah itu auranya udah lemah, apalagi melewati kali jembatan itu auranya udah hapus. Masalahnya kenapa? Di jembatan itu banyak aura-aura yang sangat dahsyat. Air itu cuma air doa. Apalagi yang bawa air doa itu mungkin orangnya jiwanya kotor, mau niat jahat atau niat apa, itu nggak bisa nempel. Makanya kalau orang yang membutuhkan untuk kesehatan, mendingan panggil aja, insya Allah akan atur waktunya. Kalau saya sehat, insya Allah saya datang. Itu masalahnya kalau jarak jauh tuh ribetnya harus ada sesajen. Buat apa sesajen? Saya ke sana tuh nggak sendiri, saya naik kendaraan seperti makhluk-makhluk lain. Dia kan sebelum berangkat dia harus makan dulu biar kuat tenaganya, baru udah beres makan langsung berangkat. Jiwanya yang berangkat, kalau badannya di sini di rumah. Pas lewat lautan, di situ cuacanya jelek. Kadang-kadang nyampe, kadang-kadang enggak. Apalagi kalau ada petugas-petugas dari Ratu Kidul. Terus kalau lewat seperti ngelewatin gunung, ada penghuni-penghuni gunung, itu menghadang. Jadi enggak sembarangan. Enggak sembarangan kalau pengobatan jarak jauh tuh. Maksud seperti daerah wilayah-wilayah lain tuh ada penghuninya. Kita nggak sembarangan masuk dari sini bablas, enggak. Emang seperti manusia mau ke Jakarta naik mobil aja nggak ada hambatan. Kalau secara batinnya tuh banyak hambatan. Setiap daerah itu ada hambatan masing-masing wilayah. Jadi nggak sembarangan. Kalau bisa diajak damai penjaganya, kita nyampe ke tujuan, sembuh, sehat. Tapi kalau dia nggak mendukung, ya kita balik lagi, ngapain bikin penyakit. Itu begitulah perbedaannya kalau didatangin sama jarak jauh. Jadi tergantung cuaca, tergantung wilayah, penghuni wilayahnya. Seperti Bandung Cianjur aja udah wilayahnya udah lain, itu udah penghuninya udah lain. Secara batinnya saya kalau ke Cianjur nggak sembarangan, banyak rintangan, banyak penjaga. Takutnya apa? Dia menjaga. Takutnya saya di sananya mau buat jahat atau gimana. Jadi selalu diinterogasi, setiap daerah tuh selalu diinterogasi, ditanya mau kemana, tujuannya apa. Itu selalu makanya ribet. Makanya diadain sesajen kalau jarak jauh tuh begitu. Satu untuk
makan tumpangannya itu, yang hasil sesajen itu kita belanja dulu berapa, habis berapa, itu sisanya tuh dibagi-bagi sisanya tuh. Udah bersih ya udah berangkat malamnya. Kalau semuanya benar, mendingan panggil aja langsung. Jadi enak secara langsung ditakata langsung. Jadi sehat gak sehatnya kelihatan langsung. Jadi enggak kayak kira-kira ini gimana gitu. Apalagi seperti non medis, seperti apa namanya? Seperti penyakit medis itu harus ditangani secara langsung. Apa harus betulin uratnya atau apanya, atau ya istilahnya tuh diurut gitu. Itu harus kalau non medis. Kalau medis gitu, kalau non medis sih nggak usah. Disinilah jadi banyak hambatannya gitu. Jadi kalau membutuhkan sih mendingan langsung aja. Seperti mau jual tanah, usahanya biar maju lagi, badan supaya sehat lagi, dapat jodoh atau apa, insya Allah akan ditangani secara langsung. Jadi kalau jarak jauh itu kadang-kadang bohongnya gimana? Datangin, udah keluar, pasanya pulang, masuk lagi, itu seringnya begitu. Jadi kurang yakin. Dia jarak secara langsung aja, secara spontan aja. Tapi kalau pengen sehat total sih jangan sekali, harus rajin 2 kali atau 3 kali itu baru sehat. Kalau sekali sih nggak, ya emang sehat sekali sehat, tapi kurang yakin. Masalahnya orang kalau kena santet, kalau dia udah diambil itu sebelum 100 hari itu masih sakit, masih banyak berasa. Masalah sih selalu di steling sama dukunnya itu, selalu di steling terus. Jadi kalau orang kena santet itu jangan begitu ditangani sehat sembuh itu jangan dianggap sehat, jangan. 100 hari harus dijaga, harus dijaga. Jadi jangan dianggap sehat kalau kena santet. Makanya di sini orang-orang yang kena santet atau kena guna-guna ditangani sekali udah nggak manggil lagi. Dia pikirnya udah sehat, sebenarnya belum sehat, belum. Kalau sebelum 100 hari, kalau udah lewat 100 hari gimana perkembangannya? Kalau udah enak, itu berarti sehat. Tapi itu juga harus dikontrol lagi, bener nggak sehatnya, bebas nggak, udah bebas, udah lepas nggak dari aura negatif. Jadi jangan kita seperti buang ludah, udah lupa aja, nggak bisa kalau masalah begini sih nggak bisa. Itu rata-rata yang manggil saya atau jarak jauh itu selalu sekali di situ. Jadi dia selalu ngomongnya begini begitu. Disinilah. Jadi gimana ya? Memang kita kalau mau berbuat baik emang susah sih, tapi kalau yang bohong gampang. Banyak yang bohong ini tuh, tapi selalu dipercaya. Tapi biarpun begitu saya nggak mau bohong, saya nggak mau nipu, nggak. Apa yang terjadilah. Ya begitu. Jadi kalau orang kena penyakit, ini kena penyakit medis, saya ceritain ini penyakit medis. Ini penyakit gula, ini darah tinggi, atau saya ceritain. Kena aura negatif, saya ceritain. Enggak saya dibikin, enggak dibuat-buat. Ini enggak.
Ya penyakit itu ya penyakit itu. Jadi kalau saya bisa tahu bahwa ini kena penyakit gula atau gimana itu, saya juga bisa merasakan. Jadi secara kontak. Makanya kalau orang diperiksa sama satu dipegang tangannya tuh, dipegang. Jadi apa yang terjadi di badannya itu saya tahu insya Allah. Entah darah tinggi, entah gula, entah diabetes, diabetes atau apa saya tahu, atau kencing manis tuh insya Allah ketahu, makanya dipegang tuh. Itu deteksi saya begitu. Jadi nggak kayak dokter. Kalau dokter cuma didengar pakai teloskop, denyut normal nggak normalnya saya dipegang tangan, jadi saya yakin. Jadi nggak pakai teloskop, jadi secara kontan, secara spontan gitu. Itu pakainya ilmu kebatinan. Jadi emang banyak ya seperti paranormal dari mana datang lalu sama satu. Gimana Ki kok begini. Saya jawabnya simpel aja, nggak tahu, itu urusannya mereka masing-masing. Terus saya ambil di pikiran, oh berarti itu namanya begitu. Ya begitu. Jadi sebenarnya satu nggak ngebebanin, enggak sebenarnya. Cuma saya sih capek semua siapa. Cuma ongkosin saya PP. Saya pasti nyewa mobil. Saya belum punya mobil, belum. Kalau kesananya sih terserah. Jadi saya tuh supaya ada sisa ongkos mobil atau ini apa tuh, saya bagi-bagi sama orang biar bantu doa, biar sehat, biar cepet gitu. Jadi saya dari sini nerima segini, sisa ongkos mobil segini, saya bagi. Jadi nganggapnya tuh gimana ya? Oke, Jamro dapat duit dari saya segini, wah enak cepet kaya. Saya nyari duitnya dapat kanjukang hutang, susah. Gitu, nggak bisa begitu. Justru satu kasih orang, bagi-bagi biar bantu doa supaya cepat sehat kembali. Itu keterangan dari saya, panjang pendeknya begitu. Kalau nggak ngerti, kurang ngerti, silahkan tanya di komen. Kalau kurang ngertinya tanya, jangan ragu, jangan. Enak gak enaknya tuh tanya. Kan di situ udah deskripsi kan ada nomor tuh, ada nomor saya, ada nomor Ki Jangbrong, sama nomornya Mbah Japar di situ. Bisa tanya, kontak langsung. Deskripsi tuh. Di situ dibuka. Kalau kurang ngerti, kurang jelas, kurang paham, tanya aja. Ada nomor Ki Jangbrong ada 2, nomor Abah Japar juga di situ aja. Silahkan tanya, nggak masalah. Tapi nanyanya yang logika, jangan nanya yang macem-macem. Seperti di badan saya ada aura apa. Semua manusia hidup itu semuanya ada aura, semuanya juga ada kodamnya ada. Tapi ada kodam bagus, ada kodam jelek. Jadi nanyanya silahkan. Ada nomor 1 di situ, ada nomor Mbah Japar juga ada. Jadi nanyanya yang benar supaya jawabannya enak. Semua badan manusia, Hindu, Buddha, Katolik, Islam, semua itu ada kodamnya. Ada kodam negatif, ada kodam positif. Itu nanyanya jangan berlebihan. Kalau udah dijawab, puas gak puas, udah. Yang selalu neken. Jadi banyak paranormal tuh ngeluh sama satu kesini, pada datang. Ki, saya tuh baru dapat pasien begini. Kok saya begini.
ongko orang dia tuh orang nggak ngerti tapi nanyanya sok ngerti, sok tahu. Kalau sebenarnya dia udah tahu, ya udah nggak usah nanya. Begitu. Jadi seolah-olah itu sih orang-orang pada ngeledek. Untung saya nggak mau berbuat jahat. Untungnya tuh nggak mau. Seperti saya, Mbah Japar nggak mau berbuat jahat. Orang yang suka ngeledek begitu tuh banyak, yang ngeledek tuh banyak, tapi nggak masalah. Engkau nggak tahu kok sok tahu, engkau nggak ngerti tapi sok ngerti. Pertanyaan kesana sini nggak masuk akal. Jadi selalu ketekan. Jadi selalu paranormal, bukan saya aja, bukan Mbah Japar aja, semua paranormal itu selalu ditekan. Orang sok ngerti, sok pinter, sok tahu masalah ke dunia gaib. Kalau sebenarnya dia tahu masalah gaib, gak usah nanya, pelajari dengan sendirinya. Nanya wajar lah, wajar, itu harus nanya, tapi jangan berlebihan, jangan menyinggung perasaan orang, jangan menyakiti perasaan orang, jangan. Banyak yang nanya saya, Niki, di saya ada kodamnya enggak? Dikasih tahu. Dia tuh sok lebih tahu. Ya begitu lagi semua rekan-rekan. Emang Ki Jambrong di channel cek aja, ini cuma sendiri yang suka tayang. Tapi sebenarnya banyak anggota, sebenarnya banyak teman-teman, banyak yang kenal semua paranormal tuh. Di situ persatuan di situ, satu dan kesatuan. Gak pernah ini, gak pernah itu, gak pernah, bersatu untuk menyehatkan orang-orang, untuk menyembuhkan yang sakit-sakit. Tapi jangan terlalu ditekan, jangan terlalu bohong. Janji inilah itulah, segala malam nyatanya mana. Nyakitin orang nggak boleh. Jangan janji, nanti bakal ditagih di akhirat. Adanya segitu ya kasih segitu, nggak usah janji. Nanti Ki, saya kalau udah sehat nanti saya mau beli ini, mau kasih ini, ngasih itu. Jangan. Adanya segitu ya segitu, nggak usah janji. Itu cuma hanya pemberitahuan orang-orang yang membutuhkan paranormal atau kiai atau ustadz. Jangan janji, nggak ngasih, nanti di akhirat ditagih. Jangan. Kita mampunya segitu ya segitu, bebas. Jangan nanti kini saya mau jual tanah, nanti kalau hasil udah laku nanti saya kasih ini, kasih itu. Tapi kalau udah laku nggak bakalan ngasih, sayang. Itu efeknya jelek buat mereka itu. Jangan. Jadi jangan bikin penyakit dengan kata-kata sendiri. Jangan. Jadi apa adanya aja gitu. Ya segitu, saya segitu, nggak usah janji. Disitulah kekecewanya paranormal itu semuanya begitu. Tolong kalau mau perlu dengan saya, silahkan, di situ ada nomornya. Nomor saya juga ada, Ki Jambrong sama Mbah Japar. Silahkan. Ada dua di situ. Saya dengan Mbah Japar. Jadi ketolong, saya pemberitahuan untuk semua masyarakat yang membutuhkan paranormal, tolong jangan janji. Masalahnya janji itu jarang ditepati. Kayaknya kenapa nanti di akhirat ditagih. Banyak yang janji sama saya, Ki tolong saya nanti saya kalau udah sehat, mau saya begini. Memang buktinya nggak ada. Ada yang datang punya perusahaan
biar usahanya maju lagi. Ki tolong Ki, usaha saya ini sekarang lagi jatuh begini. Nanti kalau saya udah maju lagi, udah sukses lagi, nanti saya datang ke rumah begini. Tapi mana, gak ada. Bukannya seorang suruh datang, saya nggak mau. Saya paling nggak mau didatengin orang begitu, nggak mau. Orang yang suka main lidah, nanti celakanya sama lidahnya sendiri. Begitu banyak. Saya tuh bukan seorang dua orang yang begitu tuh. Ada lagi udah nyeratin tanah di daerah Padalarang 10 hektar. Ki tolong nih tanah saya syariatin. Nanti kalau udah sukses nanti saya kasih mobil. Boro-boro mobil, rokok aja gak ada. Pan akhirnya celaka. Jangan sampai janji, jangan. Ya kita mampunya segitu, ya udah segitu aja, gak usah janji. Banyak jual rumah, buka ini buka itu, janji mana buktinya gak ada. Tolong jangan janji, apa adanya, berapa adanya. Tapi tolong jangan bohong. Yang namanya orang pinter, orang ngerti itu tahu nggak usah bohong, tahu. Tapi biarpun tahu nggak mau tahu urusan pribadinya. Ada datang orang, dia orang kaya, ngakunya orang susah begini, nggak masalah kan dia silahkan, nggak masalah. Nanti Ki saya mau jual tanah di daerah Cimahi 5 hektar. Nanti kalau udah laku Aki nanti saya kasih beli motor, boro-boro motor kok aja gak ada. Bukannya saya nagih, bukan. Jangan sampai janji sama orang-orang paranormal. Biarpun gak janji juga udah tahu. Ya apa adanya. Ini hanya sekedar pengetahuan. Banyak orang yang janji sama paranormal, akhirnya gimana? Kasihan gitu. Ini hanya penjelasan. Dari mulai mendengar cerita ini, kedepannya kalau ada perlu sama orang paranormal, tolong jangan janji. Ya segitu, ya segini, apa adanya. Gak usah janji muluk-muluk, kasihan. Ya namanya paranormal itu orang ngerti, orang pinter, lebih tahu. Biarpun dia ngomong begini juga udah tahu, bohongnya benernya udah tahu. Begitu. Makanya kedepannya kalau orang membutuhkan Ki Jamrong apa adanya, gak usah muluk-muluk. Cuman kalau jarak jauh, kalau Ki Jamrong tuh harus ada sesajen, harus. Masalahnya tuh harus naik kendaraan. Masalahnya udah tua. Kalau zaman dulu sih masih muda, nggak usah naik kendaraan, nggak usah. Itu kendaraan itu sebelum berangkat tuh harus makan dulu. Pulangnya tuh makan dulu. Itu kendaraannya tuh. Makanya orang kalau itu Ki Jamrong itu selalu minta sesajen. Itu. Mendingan secara langsung aja. Kalau jarak jauh tuh banyak gagalnya. Mendingan secara langsung. Paling cuma ongkosin, PP, nyewa mobil, paling gitu aja. Dia usah muluk-muluk kok. Jadi kebanyakan tuh orang tuh sama orang lain sih berobatan jarak jauh kok pada sehat, kok saya enggak. Itu tergantung cuaca, jadi nggak disamain, nggak bisa sama.
tergantung cuaca alam, tergantung keadaan fisik. Jadi nggak bisa nggak bisa. Kalau berdekatan secara langsung itu udah diatur, auranya, ininya segala macam udah diatur, nggak asal-asalan. Jadi nggak bisa asal-asalan begitu. Kalau secara jarak jauh seperti Malaysia, Singapura, Brunei, Dubai atau kemana itu, frekuensinya itu nggak teratur. Kadang-kadang melebihi biasa frekuensinya tuh. Jadi sangat bahaya buat orang lain frekuensinya tuh. Jadi nggak bisa dikira-kira. Seperti ke Dubai frekuensinya berapa, keluarin di sini frekuensinya segini, di jalan ada angin atau apa kan ditambah lagi. Jadi nggak bisa diprediksi. Mendingan jarak dekat aja, mendingan dipanggil. Kalau mau datang ke rumah silahkan main, tapi jangan berobat di rumah. Kalau mau berobat mendingan panggil aja gitu. Saya nggak mau tetangga-tetangga saya di sini kena aura-aura negatif karena buangan dari badan-badan orang sakit. Saya nggak mau. Ini cerita apa adanya dengan kejujuran saya, dengan kesadaran saya, dengan keikhlasan saya. Tidak ditambah, tidak dikurangi atas kejujuran saya begini. Ini jadi suka dukanya dalam jadi paranormal tuh begitu. Jadi janganlah menganggap sepele. Jadi janganlah menganggap, janganlah janji muluk-muluk sama paranormal, entah kiai, entah ustadz, apalagi yang namanya dukun itu jangan. Mendingan apa adanya, ya itulah. Begitu. Banyak yang kejadian seperti saya kemarin. Saya dipanggil ke Tasik ngobatin orang di Tasik kemarin. Saya datang ke rumahnya, dipanggil. Pas datang ke rumahnya tuh dia punya janji sama dukun. Dia mau jual kebun. Nanti kalau udah saya laku nanti dikasih segini. Pas udah laku, udah jadi duit, itu orangnya tuh sayang, ngasih sama dukun tuh sayang. Akhirnya kenapa? Ditembak sama dukun, disantet sama dukun. Karena kenapa? Karena sakit hati, dikibulin, dibohongin. Begitu. Jadi jangan janji sama siapa aja, jangan. Pikiran manusia tuh beda-beda. Jangan. Banyak saya tuh sering, untung saya amanah. Kalau enggak tahu dah. Banyak dikibulin, Padalarang, Cimahi, Sumedang, Cirebon, Kuningan, Tasik. Banyak yang janji sama saya tuh, di Bandung juga banyak. Saya bodo amat. Nanti ditagihnya di akhirat. Gitu. Jadi tolong dengan kalau paranormal jangan janji, entah ada kiai, entah ada ustadz, apa jangan. Mendingan apa adanya. Jangan anggap sepele karena kerjaan, masalah ngobatin orang kena santet itu taruhannya nyawa, taruhannya mental, taruhannya fisik. Mentalnya nggak kuat jadi gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah sekian dulu cerita keluhan paranormal sedunia ini. Tolong perhatikan, bukannya ini bukannya itu, jangan. Ini hanya keluhan sejenak aja. Jadi insya Allah ketemu lagi di lain cerita, di lain dongeng, di lain waktu. Insya Allah ketemu lagi. Saya dengan kru CKJ mengucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe, subrek,
channelnya, komen. Sesudahnya dan sebelumnya, CKJ mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungannya Anda semua. Pondok panjang pendeknya mohon maaf, bener aja bukannya malaikat, salah aja bukan setan, saya hanya manusia biasa, manusia bodoh, teu bodoh-bodoh acan cek dalang mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.